Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada malam hari ini sehingga kita bisa berkumpul kembali untuk sama-sama belajar tahsin Quran di juz 30 yang alhamdulillah kita sudah memasuki surat Al-Lahab. Yang sebelumnya turun jam. Oh iya. Ya. Yang sebelumnya kita sudah sama-sama belajar surat Al-Ikhlas sampai dengan surat Al-Nas. Oke. Kita lanjutkan hari ini untuk memasuki surat Al-Lahab. Ini surat Al-Lahab atau nama lainnya di sini surat Al-Masad. Ya, sama ya. Surat Al-Masad atau surat Al-Lahab itu sama. Ini cuma beda nama ya. Al-Masad atau Al-Lahab. Kalau di Quran cetakan Indonesia Al-Lahab. Ya. Tapi kalau Quran Madinah nyebutnya surat Al-Masad. Seperti yang pernah kita sebutkan di surat Al-Fatihah juga banyak namanya. Ya. Dan surat-surat lainnya juga punya nama-nama tersendiri. Nah, surat Al-Lahab termasuk juga mempunyai punya nama yang lain, namanya surat Al-Masad. Nanti kita akan membahas satu ayat per satu, ya. Nanti kita bahas banyak kesalahan di mana ketika membaca surat Al-Masad ini. Ya. Saya mulai dulu, nanti silakan ditirukan dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ya. Kebanyakan kesalahan ketika membaca surat Al-Lahab atau surat Al-Masad ini. Yang pertama kurang menekan kurang menekat pada huruf ba. Kurang ditekan ya di huruf ba yang dia ada tasydid. Harus dibaca ditekan. Tabbat. Ya.
Jadi dititikkan, ada sifat nabernya atau tekanan pada huruf yang bertasydid. Jadi bukan tabat ya, tapi tabat ya. Taknya masuk ke huruf ta yang bertasydid ya. Yang berikutnya ya, kesalahan berikutnya adalah ketika ingin hendak mengeluarkan sifat ta, yaitu sifat hamzahnya, dia menjulurkan ujung lidahnya bukan pada tempatnya. Jadinya harusnya dia di tempat huruf ta begitu ya. Tapi dia nempatkannya di antara gigi bawah, belakang gigi. Tabat. Jadi seakan-akan kelihatan lidahnya ini. Tabat. Nah, ini kurang pas. Ya, tabat. Jadi di tempatnya, di mana tempat huruf ta? Ujung lidah bertemu dengan gusi atas. Ya, ta. Ya. Nah, jangan jangan sampai hamzahnya itu keluarnya di belakang gigi. Begitu ya. Bukan di situ. Ingin mengeluarkan desis atau bukan desis, mengeluarkan nafas yang mengalir atau hamzah itu, tapi bukan pada tempatnya. Tabat. Jadi bukan tabat. Ya, berlebihan nantinya. Begitu ya. Ya, bukan tabat. Ya, tabat walaupun memang ya, saya pernah dapat satu guru dia tidak menyarankan untuk dikeluarkan. Jadi bukan tabat, tapi tabat ada seperti itu. Ya. Tapi dari beberapa guru yang saya ambil ilmunya, yang paling banyak menjelaskan ada hamzahnya. Ya, ada hamzahnya. Ya, istilahnya sifat yang paling dominan di antara sifat-sifat huruf ta. Jadi tabat bukan tabat berlebihan, bukan sampai tabat berlebihan. Tabat. Tapi kalau untuk awal-awal belajar mungkin boleh untuk biar kelihatan begitu ya. Tapi kalau sudah mulai terbiasa, maka di tempat diberikan pada tempatnya. Berikutnya tabat yada abi ya. Yada berapa harokat ini Ibu Bapak? Panjangnya berapa? 5, 6, 7, 8. Ya, di sini ya kalau kita belajar tadi, di sini ada namanya hukum mad jaiz. Ya, mad jaiz. Mad jaiz itu apa? Ketika huruf mad itu ada 3. Apa aja huruf mad? Ada 3 nih. Huruf mad itu ada 3 huruf: alif, wawu, ya. Nih. Alif. Bentar. Alif, wawu, sama ya. Tapi ditambah ya, alif, wawu sukun, ya sukun. Nggih. Alif sukun ada mboten, Bu? Alif sukun. Kenapa kok huruf wawu dan ya yang saja yang diberikan sukun? Kenapa alif tidak disebut namanya alif sukun? Karena alif pada asalnya sudah sukun. Nggih, alif itu pasti sukun. Jadi enggak perlu disebut alif sukun, nggih. Alif sudah pastinya sukun, nggih. Ya. Nah, ketika ada sebuah kata begitu nggih, yang itu terdapat huruf mad. Ini huruf panjang. Istilahnya tanda huruf yang menyatakan dia panjang. Nah, ketika dia bertemu dengan hamzah pada dua kata, maka disebut mad jaiz. Ya. Sebut mad jaiz. Ya, mana? Ya. Jadi ini huruf dal, ya abi. Ya, yada abi. Nah, ini 2. Yada sendiri, abi sendiri. Jadi dua kata. Alifnya ada pada kata yang pertama, hamzahnya ada pada kata kedua.
Ya. Jadi alifnya di kata pertama, hamzahnya di kata kedua. Jadi dipanjangkan. Panjangnya berapa? 4 lebih aman. Walaupun di situ ada 4, ada 5 memang. Ada pendapat ada yang 4 boleh 5, tapi hampir semua guru yang saya ambil ilmunya, beliau lebih amannya 4. 4 majais. Ya. Jadi majais itu bertemunya huruf mad dan hamzah pada 2 kata. Ini kan 2 kata, yada, nabi. Nah, kalaupun misal ini kan rumusnya Bu ya. Jadi kalau alif udah ketemu hamzah pasti panjang lebih dari 2, 4 atau 5, ada yang mengatakan 5, tapi amannya 4 begitu nih. Tapi kalau misal contoh nih, tabbat yada, nah itu udah 2 harokat aja. Karena dia kalau misal kita berhenti misal begitu, misal tabbat yada 2 harokat saja, nggak boleh lebih, karena dia tidak bertemu dengan hamzah, karena kita wakaf di situ, gitu nih. Ya, kita ulang. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Silakan. Ya. Lahabiu. Ya. Kalau di mushaf Madinah, ya mushaf ini mushaf Madinah ya. Tidak ada tanda tasydid di huruf wawu. Beda halnya ketika di mushaf Indonesia, dia ada tasydidnya. Sebagai bantuan untuk memudahkan kita tahu nih kalau ternyata di situ dibaca idgham gunnah, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan apa? Huruf apa aja? Yanmu. Ya. Ya nun mim wawu. Jadi kalau dirangkai begitu nggih. Ya nun mim ya nun mim wawu. Ya. Yanmu. Nah. Ketika tanwin, entah tanwin fathah tanwin, kasrah tanwin, dhammah tanwin, dan nun sukun bertemu dengan 4 huruf ini, maka dia dibaca dengung atau gunnah. Ya, dan biasanya memang di mushaf Madinah dia ditambah dengan tasydid. Ya, karena dia idgham itu masuk begitu bi gunnah dengan gunnah. Begitu nggih. Jadi ini huruf ba-nya dia tanwin bertemu dengan huruf waw. Ya. Lahabiu, ya, harus dengan keluarnya nafas pada hidung. Jadi kalau misalnya kita keluarkan dengung tapi tanpa disertai dengan nafas pada hidung, maka itu kurang tepat. Ya, kurang tepat. Lahabiu, ya, itu kurang tepat, harus dia keluar lahabiu. Jadi udaranya keluar dari mulut maupun dari hidung. Ya. Jadi kalau huruf lin ya atau mad lin baru dia tidak boleh keluar pada hidung. Tapi kalau ini harus keluar pada hidung karena memang sifatnya gunnah itu keluar pada hidung. Lahabiu, jangan lupa untuk dimoyongkan lahabiu karena kita tanwinnya bertemu dengan waw. Lahabiu, ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, sama nih ya. Nah, di sini ada tasydid. Ya, ini pernah kita jelaskan ya. Di pertepatan pada akhir kata, akhir kalimat ya, akhir ayat. Maka huruf ba dia punya sifat memantul qalqalah. Ya. Maka dia sudah termasuk qalqalah
kubra atau yang besar begitu ya, dengan pantulan yang tampak disertai dengan tasydid, maka jangan sampai kita bacanya watab, tabbat yada abi lahabin watab. Nah, itu kurang tepat. Karena di situ ada tasydid, maka ditahan dulu, ditekan dulu, tahan. Tabbat yada abi lahabin watab. Gitu nggih. Baru dipantulkan, jangan langsung dipantulkan gitu nggih. Nah, di sini sering terjadi kesalahan ketika tidak ditekannya huruf ba, ketika tak bersambung dengan ba karena tasydid ya. Huruf ta tidak berdesisnya terlalu berlebihan maupun tidak sama sekali. Jadi di tengah di antaranya, jangan sampai berlebihan, juga jangan tidak ada sama sekali gitu ya. Huruf da maka dipanjangkan, bukan hanya 2 harakat tapi 4 harakat. Oke. Berikutnya, nah kalau ini termasuknya, ini juga panjang, berapa harakat panjangnya? Abi 2 harakat. Kenapa dibaca 2 harakat? Ada ya mati bertemu dengan sebelumnya kasroh. Nih, itu udah apa namanya, sudah pasangan nih. Sudah pasangan. Kalau tadi ya, ini huruf mat ini sudah ada pasangannya. Kalau alif itu pasangannya dengan fathah sebelumnya. Kalau wawu sukun bertemu sebelumnya dengan dhamma sebelumnya. Kalau ya mati bertemu dengan kasrah sebelumnya. Ini pasangannya. Jadi kalau nggak ketemu dengan ini bukan termasuk mat yang dibaca 2 harakat atau mat tabi'i atau mat asli begitu nggih. Maka dia tidak masuk. Kalaupun misalnya dia bukan pada pasangannya, maka termasuk apa, harfulin namanya, nama istilahnya harfulin. Jadi dia tidak ada kewajiban untuk dipanjangkan 2 harakat ketika bukan pasangannya. Tapi kalau ada pasangannya seperti ini, kasrah bertemu dengan nikmati, maka dia dipanjangkan. Tabbat yada abi lahabin watab. Begitu nggih. Ya, coba kita baca, silakan ditirukan. Tabbat yada abi lahabin watab. Silakan. Sekali lagi. Tabbat yada abi lahabin watab. Ya. Oh ya, ini saya tambah ini. Ketika idgham bi gunah atau ketika apa namanya, tanwin bertemu dengan wawu, dengungnya berapa harakat? Berapa harakat? Nah. Ya. Ya. Jadi kalau di Quran Madinah seperti ini Quran Madinah, cetakan Madinah, cetakan Arab. Ya, itu biasanya dia tidak ada tasydidnya. Tapi kalau cetakan Indonesia, dia ada tasydidnya untuk membantu. Oh, ini ternyata idgham bi gunah. Karena tanwin harus masuk, nggak boleh nggak masuk, harus masuk bacanya. Ya, makanya lebih, kalau saya pribadi nih, kalau mau belajar Quran itu pakai mushaf Madinah lebih enak. Kalau pakai mushaf Madinah itu lebih enak. Karena pasti yang bisa baca tahu hukum. Gitu nggih. Oh, ini tahu bacanya bagaimana. Kalau dia benar ketika baca Quran Madinah, pasti dia tahu hukumnya. Karena dia kalau nggak tahu hukumnya, nggak tahu nih bacanya bagaimana. Karena nggak ada bantuan di situ. Gitu nggih. Nggak cuma ini, banyak nggih. Perbedaannya banyak sekali, bukan cuma masalah ini saja. Ya. Gitu nggih. Insyaallah bisa dipahami di ayat pertama ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke ayat berikutnya? Insyaallah bisa nggih. Ya. Oke, berikutnya ayat yang kedua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nih, diperhatikan dulu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Saya baca, silakan ditirukan. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Silakan.
Masih ingat Bu, ini panjang berapa harokat tadi? 4 harokat. Dikarenakan alif bertemu dengan hamzah pada 2 kata. Ini pada 2 kata nih. Mim sendiri, al-guna sendiri. Dia tidak bersambung, bukan 1 kata, dia 2 kata. Jadi disebut mad jaiz ya, dia panjang 4 harokat dikarenakan bertemunya huruf mad atau alif di situ ya dengan hamzah. Ya, hamzah. Ya, ini dipanjangkan 4 harokat. Ya. Ini maka harus dipanjangkan ma, ya, ma dipanjangkan. Ya, 4 harokat. Berikutnya huruf hamzah. Ini huruf hamzah masuk huruf tipis atau tebal, Ibu? Masuk huruf tipis atau tebal? Hamzah, masih ingat? Huruf tebal apa aja, Bu? Masih ingat, Bapak, Ibu? Ada berapa huruf tebal itu? Ada 7 ya? Ada 7. Apa aja? Yang sama-sama. Po, vo, po, bo, apa lagi? Ro, kho, dan qaf. Oke. Ya. Jadi 7 huruf ini yang dibaca tebal dalam kondisi apapun, entah dia kasroh dhammah, atau sukun, dia tetap sebagai huruf yang tebal. Maka ya, kalau kita sudah tahu itu huruf tebal, maka ketika huruf gha ini sukun dia tebal. Hamzahnya tipis. Jangan sampai dipantulkan. Nah, ini yang sering saya dengar ini. Saya banyak masyarakat gitu, ada sebagian yang kalau baca entah di al-fatihahnya ghairil mag, kadang itu begitu nih, ghairil mag, ada sebagian. Ini juga sama ma'ag. Nah, harusnya ma'ag. Jangan di apa namanya? Jangan dipantulkan. Karena bukan termasuk huruf yang memantul. Hamzahnya dia tipis, huruf gha-nya tebal. Ma'ag. Bukan itu tebal huruf jadinya. Hamzahnya harus tipis jadi tebal. Nah, ini tidak dibolehkan. Ditipiskan yang tipis, yang tebal ditebalkan. Ya. Dan kesalahan kedua sering kali dipantulkan. Nah, ini tidak boleh. Ini huruf gha bukan huruf yang dipantulkan. Huruf yang mantul aja, huruf apa aja Ibu, Bapak? Ini baju di pokok ini ya, pokok baju hindal pokok ya, baju di pokok ya, hindal pokok itu yang boleh dipantulkan. Selain itu tidak boleh ada yang dipantulkan ketika sukun, nggak boleh ya, tidak diperkenankan untuk dipantulkan. Maka huruf gha ini jangan dipantulkan. Ma'aghna, dia mengalir. Bukan ma'agh. Kalau dipaksakan untuk tidak mengalir jadi pantul nanti. Maka dialirkan. Ma'aghna, ya, bukan ma'agh, begitu ya. Dan ditebalkan ya, tebalkan. Berikutnya anhu ya, anhu. Nah, di sini huruf nun ya, tadi hukumnya apa? Ketika tanwin bertemu dengan tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf tertentu, maka ada hukum tersendiri. Kalau tadi ketemu yanmu, maka idgham bi yakuna. Tapi kalau misalnya nun mati ketemu ha, dibaca idhar, jelas. Nah, tapi ketika kita baca idhar jangan dipotong. Anhu misalnya, anhu nggak bisa, nggak boleh. Ma'aghna anhu yang tepat, anhu.
Karena kenapa? Karena huruf nun ini punya sifat baini atau tawassut. Belum pernah saya bahas ya anak. Gak apa nggih. Saya bisa nanti insyaallah kapan-kapan kita bahas secara khusus ya. Nah, di sini di huruf nun ini Bu. Nah, ini nun ini dia punya sifat namanya mengalir tapi cuma setengah, sedikit. Ya, sedikit saja mengalirnya. Ya, maka jangan sampai anhu, tapi anhu. Kayak kita baca ghairil maghdubi alaihim ghairil maghdub bukan ghairil siratal ladzina an'am bukan an'am tapi an'am ada sedikit dialirkan. Ya, sama juga ini anhu bukan anhu bukan bukan dipotong gitu ya. Ma aghna anhu nah gitu ya, jangan dipotong langsung tapi sedikit dialihkan, sedikit saja, jangan sampai lebihan juga anhu. Ini kelebihan dari guna nanti ya, anhu ya, karena kalau nanti kita belajar ada namanya syiddah, dia sifat yang dia tertahan langsung yang mengalir namanya rahwah, pertengahannya namanya bainiyah, pertengahan antara dia tertahan maupun dia mengalir, jadi dia mengalir itu semua sedikit saja. Nah, ini masuk di rangkaian namanya lin umar, tapi ini masuk ke sifat huruf nih. Nah, ini untuk pengetahuan saja. Nanti insyaallah kapan-kapan nih kalau bisa kita akan bahas secara khusus untuk sifat huruf. Berikutnya maluhu ya. Ma-nya berapa harakat? Ma-nya 2 harakat dikarenakan ya fathah bertemu dengan alif, maka dipanjangkan 2 harakat maluhu ya, maluhu ya, begitu ya. Nah, hu-nya berapa harakat ini? 1 harakat, 2 ya, nanti saya jelaskan kenapa kok nggak ngadek ini ya. Ya, ini kita jelaskan ya. Nah, ini dibaca 2 harakat. Maluhu 2 dibaca 2 harakat. Ya. Ya. Kalau mushaf Indonesia, ya ini coba. Ini kalau mushaf Indonesia nih, mushaf Indonesia itu maluhu ya, ma aghna anhu apa tadi ayat tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma ya, ini ya 2 harakat ma, 2 harakat luhu. Nah, kalau cetakan Saudi atau cetakan Madinah dia tidak berdiri Bu, dia tetap pada tempatnya tapi di sini ada sedikit gitu. Nih, 2 harakat. Kalau cetakan Indonesia, aduh kena semua. Ya, kalian. Kalau cetakan Indonesia itu dia maluhu gitu nggih. Ya enggak? Kalau cetakan Indonesia gitu nggih. Maluhu wa ma kan gitu. Ya. Wow, ada wow kecil juga ya. Domahnya berdiri. Gimana maksudnya? Kebalik gini ya? Atau gimana? Apa yang kebalik?
Ya. Jadi kalau di cetakan Indonesia itu dia berdiri. Iya, iya kan ada nggak yang bawa ke Indonesia? Itu dia berdiri biasanya. Ya. Tapi kalau di cetakan Madinah itu tidak berdiri dia. Tapi bagaimana biar tahu ini panjang 2 rakaat? Nah, kita bahas. Ya. Nah, ini bisa 2 rakaat ketika kita ketahui ini hak apa. Dia masuk lagi ya. Namanya hak dhamir. Apa itu ya? Itu kalau dalam bahasa Arab kata ganti gitu Bu ya, kata ganti atau hak kinayah begitu ya. Dia haknya hak dhamir, percepatan sebelum sama sesudahnya dia hurufnya berharokat. Ya, hurufnya berharokat. Hak dhamir apa ganti? Contohnya gini ya. Hak dhamir itu pengganti misalnya kayak dzalikal kitabu la raiba fihi. Fihi. Ini kan di dalamnya. Artinya di dalamnya ini. Nah, fihi atau tadi ya aja lagi ya. Nah, itu ini kan kembali ke kata sebelumnya begitu. Ini maksudnya tanda apa berganti seperti itu maksudnya. Kayak sama tadi ya. Malahu. Ya. Nah, hu-nya ini kembali kemana kan begitu. Nah, itu ganti-ganti. Karena ada hak itu ada 2 hak yang dia menunjukkan kata ganti, ada yang dia tetap atau hak asli. Nah, ini yang bisa panjang 2 harokat atau nantinya ada yang bisa panjang lebih dari 2 harokat, 4 harokat. Ketika haknya ini bertemu dengan hamzah setelahnya. Ini bisa panjang. Ini kalau biar kita istilahnya ketika kita baca di Mushaf Madinah itu ternyata ini panjang 2 harokat karena ini gitu ya. Kalau di Indonesia biasanya udah kasih bantu. Jadi kita tahu ini panjangnya 4 harokat. Ini panjangnya 2 harokat gitu nggih. Nah, ketika misalnya hak ini ketemu dengan hamzah, maka biasanya kalau cetakan Indonesia dia ada sedikit bendera sini. Menunjukkan dia panjang lebih dari 4 harokat. Gitu nggih. Nah, tapi kalau ini kalau di cetakan Madinah tidak ya, maka kita harus tahu ilmunya untuk membacanya. Insyaallah bisa dipahami ya. Ditanyakan aja Bu kalau ada yang agak kok gimana sih ya gitu, tanyakan aja. Kalau saya bisa jawab, saya jawab ini di malam hari ini. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, ini baru tanpa tekanan nih. Kasab biasa. Ya. Ya. Wa-nya biasa, ma kasab. Ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Saya baca nih, silakan ditirukan. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Silakan 1 2 3. Ya, gitu nggih. Jadi huruf haknya, hu-nya ini dipanjangkan 2 harokat, mimnya juga, mimnya yang sebelah sini juga panjangkan maluhu wa ma kasab ya gitu tanpa ditekan. Kalau tekan cuma di ayat pertama saja ya, ayat pertama saja yang ada tasdidnya. Jadi kalau yang tidak ada tasdidnya maka tidak perlu untuk ditekan ya. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan di ayat kedua ini? Mungkin ada yang mau didiskusikan. Nah, ini jangan lupa jangan dikol-kolah ya, jangan dibantu. Yang wow mana? Nah, yang ini nih. Oh ya, ini belum saya jawab ya. Belum. Ya. Ya, ini dipanjangkan 2 harokat, 2 ketukan. Lahabi wa tab ya, itu dengungnya itu dipanjangkan 2 harokat ya. Panjangan 2 harokat, entah itu ya, entah itu nun, wawu maupun mim, maka dia dipanjangkan 2 harokat. Ya, masih ya. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Kalau bagaimana? Nun sama tanwin. Nun tasdid itu bagaimana? Contohkan. Ya. Ini ya, gunnah. Gunnah itu bertingkat-tingkat. Terus kena ya. Gunnah itu bertingkat-tingkat ya. Tingkat yang paling banyak, bukan paling dengungnya tuh lebih maksimal bahasa kita gitu, itu nun atau mim yang bertasydid. Atau namanya gunnah musyaddadah. Ya, nun atau mim yang bertasydid. Nah, di sini apa gimana jalannya? Kalau di di teorinya itu 2 harakat. Tapi hampir semua guru saya kalau praktek itu diusahakan lebih, maksudnya lebih gini. Jangan sampai sama ketika kita baca mad tabi'i. Innalladzi misalnya begitu. Alladzi kalau misalnya saya. Innalladzi. Nah, ini kan juga mad tabi'i ini. Mad tabi'i kan dipanjangkan 2 harakat. Innalladzi. Ya. Misalnya innalladzi, ini kan panjang hazinya 2 harakat dikarenakan dia kasrah bertemu dengan ya sukunan gitu. Tapi ini kalau mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Nah, saya teori juga inna ini juga gunnahnya 2 harakat. Tapi salah praktek ya yang saya dapatkan itu diusahakan gunnah yang kita baca inna itu lebih panjang dibandingkan alladzinya 2 harakat ini. Begitu. Jadi kalau guru saya bilangnya 2 tapi agak sedikit ya gitu. Saya alam ya. Tapi guru saya bilangnya kalau misal udah masuk ke gunnah musyaddadah ini ya, gunnah atau gunnahnya ini dengungnya dikarenakan syiddah karena dia tasydid, maka dia dengungnya ada agak lebih begitu nih kalau yang saya dapatkan. Jadi bukan patokan 2 harus 2 tak gitu ya, tapi ada sedikit didengungkan lebih gitu ya, karena dia masuk akmal gunnah, dia sempurna gunnahnya, dia benar-benar maksimal di dalam gunnah. Ini kan kalau di penah kayaknya ya, ada akmal, ada kamilah, ada apa namanya satunya ketiga itu nakis, ada nakisah, nakis sama angkos ya, itu tingkatan atau maratibul gunnah. Ini tingkatan gunnah ya, ada yang dia benar-benar maksimal gunnahnya, ada yang enggak terlalu, ada yang enggak terlalu lagi, ada yang enggak terlalu lagi. Karena idhar itu ada gunnahnya sebenarnya. Iya. Kenapa? Gunnahnya di mana? Contohnya. Ini agak dalam enggak apa ya, Bu ya? Maaf ya. Mudah-mudahan ya. Ya. Jadi idhar itu ada gunnahnya. Yang enggak ada gunnah sama sekali itu idgham bila gunnah, itu enggak ada gunnah sama sekali. Kalau idhar itu ada gunnahnya. Gunnahnya di mana? Nun anhu. Nun itu punya sifat gunnah, enggak boleh hilang dari gunnah. Maka ketika baca huruf nun jangan hilang gunnahnya. Jadi maka enggak boleh kita baca anhu. Anhu enggak boleh. Anhu. Jadi gunnah disertai dengan bayinya. Itu masuk ke angkos yang paling kecil, gunnah paling kecil. Paling kecilnya tuh izhar maksudnya. Gitu nih. Wallahu alam bisawab, ini saya dapatkan seperti itu. Ya, nanti silakan nanti kalau ada pertanyaan lain nanti bisa kita diskusikan di pertemuan berikutnya ya. Nanti kalau ada yang mungkin ada yang kurang tepat pada yang saya jelaskan nanti bisa dibenarkan. Gitu nih. Sampai sini ya. Ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ini baru dapat 2 ayat ini, enggak apa-apa ya. Nanti kita teruskan ke berikutnya. Kalau mungkin kita sebelumnya kita banyak prakteknya gitu ya, saya jelaskan sampai selemat ini saya jelaskan, kemudian bisa jadi pemahaman kita bertambah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.